Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang jinayat, ya, jinayah, kejahatan, ya, kisos dan diyat, ya. Kita baca pembukaannya, ya, pendahuluannya. Bahwasanya kita akan membahas tentang hukuman, kejahatan, ya, diyat dan hukuman, ya. Ini termasuk di dalam pembahasan ini adalah al-qatlu, pembunuhan, al-qat'u, memotong, ya, memutuskan, wal jarah, dia melukai, ya. Maka secara umum dibagi menjadi kejahatan terhadap jiwa dan kejahatan selain jiwa. Contohnya menghilangkan tangan, telinga, ya, mata, kaki, ataupun melukainya. Ya, ini pun adalah suatu kejahatan. Pengertian jinayah secara bahasa, ya, adnaba atau berdosa, ya. Ma yaf'aluhul insan mimma yujibu alaihi liqab fid dunya wal akhirah, yaitu apa yang dikerjakan manusia yang mewajibkan atasnya hukuman di dunia maupun di akhirat, ya. Sedangkan secara istilah at-ta'addi 'alal badan bima yujibu qisasan au malan, ya. Jadi pelanggaran terhadap badan, ya, badan manusia yang menyebabkan kisos, ya, karena dia membunuh, ataupun malan, ya, membayar diat, ya, membayar diat, ataupun nanti ada kafarat. Kemudian wasfu syar'i, jadi hukumnya bagaimana sih, ya? Tidak alal badan haramun syar'an, maka hukumnya haram, ya. Jadi memotong, kita melukai, kemudian membunuh itu hukumnya haram. Wa manhiyun anhu, dilarang di dalam agama. Maka dalam pembahasan ini kita akan membahas 5, yaitu tentang kisos, diyat, ya, membayar unta 100 unta, dan jinayah terhadap yang bukan jiwa, ya, badan tetapi tidak sampai membunuh, ya. Kemudian hukumannya baik kisos ataupun diyat ataupun hukuman ketetapan nanti ketetapan pemimpin, ya, atau takzir seperti itu, kafarat, akilah, dan qasamah, ya. Ini pembahasan kita. Yang pertama al-qatlu. Kita mengetahui dahulu karena tadi jinayah mencakup al-qatlu, pembunuhan, al-qat'u, yaitu memotong, ya, memutuskan, dan jarah tadi melukai. Sekarang al-qatlu. Apa itu al-qatlu? Amata, yaitu membunuh. Sedangkan dalam istilah ishaqun nafs bighairi haqqin, istilahnya mengeluarkan jiwa, artinya membunuh, bighairi haqqin, ya, tanpa dengan sebab-sebab yang hak, yang diperbolehkan dalam agama. Maka ini hukumnya al-wasful syar'i, sifat syariat bagaimana? Haram, ya. Akbarul kabair ba'dal kufur. Jadi dosa yang paling besar setelah kekufuran yaitu membunuh, ya. Nah, dalilnya ada di Al-Qur'an, di Sunnah, dan ijma'. Contohnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian, ya. Ataupun dalam surat An-Nisa ayat 93, ya, ataupun 92-nya, wa makana lil mu'minin ayaktula mu'minan illa khata'a, yang bunuh secara tidak sengaja aja tidak boleh, ya. Apalagi dalam 93 ini, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka, ya, dalam Nisa 93. Atau Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya, diwajibkan ada kisos bagi pembunuhan, ya. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq, kecuali dengan hak. Dalam sunnahnya ijtanibus sab'al mubiqat, ya, jauhilah, hindarilah 7 yang menghancurkan. Salah satunya yaitu apa? Qatlun nafs, ya, membunuh.
Bahkan dalam hadisnya ini ya, laqatul mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin ini lebih besar ya dosanya daripada menghilangkan dunia ya. Karena dosanya memang benar-benar besar ya. Dan hadis-hadis yang lainnya. Sedangkan secara ijma bahwasanya seluruh umat Islam ya ini berijma sepakat bahwasanya membunuh ini tidak boleh ya. Dan ini maklum minaddin bidururah. Kita ketahui dari dalil-dalilnya tersebut bahwasanya membunuh adalah haram. Barang siapa yang mengingkari keharaman membunuh kemudian menganggap dia halal, maka dia bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, nanti macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ini, dan ini nanti berkaitan dengan hukumannya ya. Ada 3. Yang pertama qatlul amad, yaitu pembunuhan secara sengaja. Syibhul amad, ya, yang hampir mirip dengan sengaja ya. Wa qatlul khata, dan pembunuhan salah ya, enggak sengaja, salah gitu ya. Yang pertama qatlul amad, pembunuhan secara sengaja ya. Ini ada beberapa syaratnya nanti ya. Huwa ayaksud sakhsun qatla insanin bi'ainihi bima yaqtulu qaliban. Maka kita memaksudkan untuk terhadap seseorang untuk membunuh orang tersebut ya. Wa istarutu litahaqqul amdiyah amrani wa yajibu qasduhuma wa yahsul maut bil fi'li fayakunu dzalika amdan mahdhan wa yakunu udwanan ya. Nah, ini syarat-syaratnya ya, nanti biar lebih memahami terhadap pengertian pembunuhan yang sengaja. Yang pertama ayaksud al-qatil shakhsan muayyanan bil qatl. Jadi kita sudah bermaksud terhadap seseorang tersebut untuk membunuhnya. Ya, kalau kita bermaksud kepada seseorang tapi tidak ingin membunuhnya, ini berbeda lagi. Ini nanti bisa ke sibuh amdin. Tapi kalau kita sudah targetkan orang ini untuk dibunuh, nah ini sudah kita memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, antakuna wasilah fil qatl mimma yaqtulu qat'an. Kita menggunakan alat yang biasanya membunuh. Contohnya apa? Tembak, pedang, atau yang lainnya. Kan kalau pakai umpamanya tusuk gigi kan belum tentu membunuh ya. Maka dilihat alatnya. Kalau memang biasanya membunuh, maka ini adalah pembunuhan yang sengaja. Kemudian udwan. Ya, udwan ini adanya istilahnya tidak ada hak, artinya memang tidak dibolehkan untuk membunuh. Jadi menghilangkan nyawa dalam Islam itu diperbolehkan, dan ini hanya dilakukan oleh pemimpin, yaitu ketika ada orang yang membunuh, dia boleh membunuhnya, atau orang yang berzina yang sudah menikah atau disebut dengan rajam, ataupun orang yang murtad. Nah, ini boleh seorang pemimpin untuk melakukan pembunuhan tersebut. Nah, di luar itu berarti kan kita udwan ya, membunuhnya tersebut dengan cara yang tidak hak, tidak diperbolehkan dalam agama ya. Maka 3 syarat tersebut kalau terpenuhi berarti pembunuhan kita adalah pembunuhan yang sengaja ya. Kemudian pembunuhan yang mirip dengan sengaja ya. Nah, langsung ke syarat-syaratnya ya. Inna suwarul qatlil amd katsirah ya. Ini bentuk-bentuknya yang mirip dengan sengaja ini banyak. Wa wasailuha adidah ya. Wasilahnya juga banyak ya. Wala budda fiha min tawafur surut atsalasah fa min hadhi suwar ya. Contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya itu idza jaraha bima yaqtul jild wal lahm kasayb wasikin aw atlaqa alaihi rasul bar fa asabahu wa mata minhu fa huwa qatlul amd. Kalau yang pertama tadi ya, dengan menggunakan benda yang memang membunuh biasanya. Kalau ini dengan menggunakan benda yang biasanya tidak membunuh.
Tapi memotong kulit ataupun daging saja tidak sampai membunuh ya. Tapi ternyata terbunuh dia, maka ini syibha amdin. Ataupun dengan kayu ya. Ini juga syibha amdin. Pokoknya kalau tidak memenuhi 3 syarat tersebut ya, alatnya umpamanya tidak membunuh, biasanya tidak membunuh, maka ini syibha amdin. Ataupun alatnya membunuh tapi kita tidak bermaksud membunuh, ini juga syibha amdin ya. Dan lain sebagainya. Kemudian al-qatlul, ini qatlul syibha amdi tadi dah ya. Ini bentuk-bentuknya. Qatlul khata, ya, pembunuhan yang tidak sengaja. Idza fuqidal qasdani, ya, alladzani marra fil amd. Kalau syibhul amdi tadi, maksudnya tadi ada maksud terhadap orang tertentu, itu ada. Maksud menggunakan alat itu juga ada, tapi alatnya terkadang tidak membunuh, ya. Alatnya tidak membunuh. Kalau kalau khoto ini tidak bermaksud terhadap orang tertentu, tidak bermaksud membunuhnya, tidak menggunakan alat yang biasanya membunuh, ya, tidak bermaksud dengan alat, tahu-tahu meninggal, ya, ini memang qatlul khoto yang memang nggak sengaja. Dan ini perlu diingat ya, dalam Islam membunuh secara tidak sengaja, salah gitu ya, itu pun ada hukumannya, yaitu membayar kafarat dengan diyah, apalagi pembunuhan dengan secara sengaja. Nah, sekarang istidam, tabrakan, ya. Kalau dia istidam ini tabrakan, bisa dikatakan syibhu amdin, mirip dengan istilahnya kesengajaan, ataupun khata, tidak sengaja ya. Kapan dikatakan syibhu amdin? Kalau dua-duanya ya itu sengaja untuk tabrak-tabrakan ya. Baik itu semuanya mengendarai ataupun semuanya berjalan, ataupun satunya mengendarai, satu lagi berjalan, ya. Memang beraduan, ya, ini kemudian meninggal, maka ini bisa dikatakan syibhu amdin. Kalau tidak sengaja, ya artinya satunya buta atau satunya lengah, ya, nggak sengaja, ya, ini hukumnya nanti hukum kesengajaan. Nah, ini pembagian pembunuhan. Setelah itu nanti kita akan bahas hukuman-hukuman dahulu ya. Itu dulu, nanti hukumannya menyusul. Oke, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.